Nabi qol sami'ani telah mendengar aku abi ayahku wa ana sedangkan aku mengatakan bismillahirrahmanirrahim, yakni beliau mengendaki fi sholati dalam salat. Faqala ya bunai iyyaka wal hadas fid din, jauhilah engkau bikin perkara baru dalam agama. Fa ini sesungguhnya aku salat itu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Falam asma aku tidak pernah mendengar ahadan seorang pun yaquluha mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fala taqulha, kamu jangan mengatakan bismillah idza anta qara'ta, bila engkau membaca Fatihah. Wa qul, dan katakanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Ibnu Abdullah bin Wafal Qala Ibnu Abdullah bin Wafal walam ara, dan aku tidak pernah melihat min ashabi Rasulullah SAW rajulan orang abghadha yang lebih membikin benci ilai kepadanya hadasan perkara baru fil islami di dalam Islam minhu daripada ayahku. Wa qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu nubayinu, kami menjelaskan awalan ana hadal hadis, bahwasanya hadis ini fi di dalamnya maqalun, ada pembicaraan. Makanya sebagian ulama mendoaifkan hadis itu. Qala Ibnu Huzaimah al hadis ghairu sahih, hadis tersebut mengenai perkataan Ibnu Mughaffal itu Ibnu Abdullah bin Mughaffal an abi, berarti abi al hadisnya Abdullah bin Mughaffal ghairu sahih, adalah tidak sahih. Wa qala khatib dhaif, wa qala Nawawi wala yaridu ala haula'il khufat, dan tidak menjadi iskal ala haula'il khufat, tidak atas khufat tersebut. Qaulu Tirmidzi hasan, perkataan Tirmidzi hasan. Lina Ibnu Abdullah bin Wafal majhul, karena Ibnu Abdullah bin Wafal majhul. Wal majhul la taqumu hujjah, tidak berdiri dengannya hujjah. Kada fi Nailul Awtar. Jadi hadis ini yang adalah walaupun dikatakan Imam Tirmidzi adalah hasan, tapi Imam Nawawi sudah menjelaskan hadis ini dhaif. Karena apa? Karena Ibnu Abdullah bin Muwaffal, anaknya Abdullah bin Muwaffal yang meriwayatkan ini itu majhul. Dan ini yang mendhaifkan itu lebih banyak. Ibnu Huzaimah mendhaifkan, Nawawi juga mendhaifkan. Yang menghasankan cuman Imam Tirmidzi aja. Sehingga ini menjadi cacat buat sanad hadis itu. Tanian, yang kedua, huwa mu'aradun, hadis ini ditentang bima dengan hadis wa aqwa minhu, yang lebih kuat darinya, kama sayati. Wa ala fardhi sihatihi, dan atas dimungkinkannya kesohihannya, diumpamakan kesohihannya. Wa ala fardhi sihati, dan atas diumpamakan kesohihannya, umpama sohih wa mahmulun, maka hadis itu dikasih makna atau dimungkinkan ala ingkaril jari, atas mengingkari mengeraskan dia dengan bismillah. Alladzi talafa, yang telah berbeda pendapat arwatu para rawi fi isbati, dalam menampakkan jahar, wa nafi, dan menafikan jahar. Itulah yang bagi, karena tidak sayugjanya al khilafu, ada perbedaan pendapat fi wujubi qiraati, dalam wajibnya membaca bismillah, li tawafuril adillah, karena saling menguatkannya dalil-dalil. Ngalahanha, bahwasanya bismillah ayatun, adalah satu ayat minal fatihati, dari fatihah. Allati aujaba syari', yang telah mewajibkan syari' qira'ata, membaca fatihah fi sholati, di dalam sholat, bittifaq, secara mufakat. Wa qad asbada, dan telah menetapkan bismillah as-sahabatu, para sahabat, fil mushafi, dalam mushaf. Wahum, sedangkan para sahabat qad nazzahu, mereka telah membersihkan mushaf, angkulima, dari setiap perkara laisa minhu, yang bukan termasuk Quran. Wa quri'a, dan dibaca biya dengan bismillah fi sab'i, dalam qira'ah sab'ah, kama asbatu al-hafidh Ibnu Abdul Bar fi tamhid, dalam kitab tamhid. Wa kana qalu al-hafidh as-Suyuti anhu, dari Ibnu Abdul Bar fi tanbiril hawalik, dalam kitab tanbiril hawalik syarah Muwatta Malik. Amma hadis Anas al-marfu, adapun hadisnya Anas yang marfu, faqala Ibnu Abdul Bar qad ikhtulifa, telah diperselisihkan fi lafzi, dalam lafadznya hadis itu, ihtilafan katsiran muttariban mutadafi'an, dengan perbedaan yang banyak, yang bertentangan satu sama lain, yang saling menentang satu sama lain. Faminhum mangqal, di antara mereka rawi ada yang mengatakan kanu la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim,
Wa minhum man yaqul, di antara rawi ada yang mengatakan la yajharun, tidak mengeraskan. Wa qad qala fi adhum, dan telah berkata dalam riwayat itu ba'dhum, sebagian rawi, kanu yajharun, adalah mereka mengeraskan dengan bismillah. Wa minhum, di antara rawi, mangkola, orang yang mengatakan kanu layat rukun, adalah mereka tidak meninggalkan bismillah. Wa minhum mangkol yaftatihun al-Quran, mereka memulai membaca Quran bilhamdulillah. Qala wa hadza ittirabun, ini adalah ittirab, gunjang ganjing, bertentangan satu sama lain. La taqumu, yang tidak berdiri dengannya, dengan ittirab itu hujjatun hujjah li ahadin, bagi seorang pun minal fuqaha, dari para orang ahli fikih. Ila ana Syaukani, kecuali bahwasanya Syaukani dzakara, dia telah mengatakan anakulaman, bahwa setiap rawi sabata, yang telah tetap anu darinya al fi'lu, mengerjakan bismillah, sabata, tetap anu darinya ataraku, meninggalkan bismillah juga. Hatta qala, sehingga dia mengatakan wala yahulunaka, jangan membuat terkejut kepada engkau, ta'dhimu jama'atin, membesarkannya satu golongan minal ulama, dari para ulama, bisya'ni hadil masalah, mengenai masalah ini, wal khilafi, dan perbedaan pendapat dia dalam masalah ini. Faqad balagha, telah melebih-lebihkan ba'dhum, sebagian ulama, hatta ada, sehingga dia menghitung masalah ini min masail i'tiqad, termasuk masalah i'tiqad, masalah tauhid. Mengingkari bismillah itu berarti kafir, ada yang sampai mengatakan begitu. Itu sudah ditulis dalam Quran, kok diingkari, membaca diingkari, kafir, sampai begitu. Ma'anal haqqa, bahwasanya benar, anal kula, bahwasanya membaca bismillah atau meninggalkan bismillah, tabitun, tetap. Hatta ra'a, sehingga berpendapat ba'du al-ilm, sebagian ahli ilm, anal hamla, bahwasanya memberi makna hadis-hadis itu al-ikhtilafil ahwal, atas beda-bedanya keadaan-keadaan, aula, ada lebih utama. Wa ana, bahwasanya Nabi tarotan, sekali saat, ya jaru, beliau mengeraskan, wa tarotan, dan saat lain, ya yusiru, beliau melirihkan. Lakin la yasihu, tetapi tidak sahih tidak benar al-khilafu, perbedaan pendapat fi wujubi qiraati, dalam wajibnya membaca bismillah, ala itulak, secara mutlak, dikeraskan atau tidak, yang penting dibaca. Litubuti wujubi dzalika, karena tetapnya, wajibnya membaca bismillah, bila hadis, dengan hadis-hadis allati la taqbulu takwil, yang tidak menerima takwil. Wa tarku jahri, meninggalkan mengeraskan bismillah, la dulu, tidak menunjukkan ala adam wujub, atas tidak adanya wajib membaca, al-thabit, yang telah tetap. Mulakhoso, jadi katanya Syaukani bahwa membaca bismillah itu jelas wajib, karena adanya hadis-hadis yang tidak bisa ditakwil. Adapun mengeraskan atau melirihkan, ini memang ada ikhtilaf dalam riwayat-riwayat, tapi yang paling baik bisa kita katakan kadang-kadang Nabi itu mengeraskan, kadang-kadang melirihkan, wallahu a'lam. Tetapi Imam Syafi'i memilih mengeraskan. Dan Imam Syafi'i itu di Mekah itu lama, ya, memang orang Mekah, ya. Sejak kecil orang di Mekah, di Madinah juga lama, di rumahnya Imam Malik, belajar dengan Imam Malik 10 tahun. Jadi ya, jangan kamu terus punya pendapat. Dan sekarang di Mekah, di Madinah itu tidak ada bismillahnya. Ya sekarang ini, dulu zaman Imam Syafi'i itu ada bismillahnya itu. Wahuna, dan di sini naro, kami berpendapat minal musahsan, di antara perkara yang dianggap baik, anu sajila, untuk kami mencatat bagian mimma, di antara perkara warada yang telah datang fil basmalati, dalam bismillah. Wa ana, dan basmalah minal fatihah, termasuk fatihah. Wa ma warada, dan hadis yang telah datang fil jahri, dalam mengeraskan dia bismillah, aidon. Wa ilaika, ambillah awalan. Rawal Bazzar an Ibn Abbas anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, adalah Nabi mengeraskan bismillahirrahmanirrahim fi sholati, dalam sholat. Qala fi majma' zawaid rijalu muwaththaqun, rijalnya, sanad-sanadnya dipercaya.
Thaniyan rawa Asy-Syafi'i an Ibrahim bin Muhammad qala hadatsani Shalih at-Tawamah anna Abu Hurairah kana yaftatihu shalah adalah memulai salat bi bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Abdur Razzaq kadzalika an Ibrahim bin Muhammad an Shalih at-Tawamah annahu sami'a Abu Hurairah yaftatihu shalah memulai salat bi bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Dhahabi fi Tadhkiratul Huffaz dalam kitab Tadhkiratul Huffaz fi Tarjamah Ibrahim anna Syafi'a yumashihi bahwasanya Imam Syafi'i yumashihi menjalankan hadis ini, maksudnya menganggap hadis ini sahih. Wa yukanni anhu dan beliau memberikan kinayah mengenai hadis, mengenai kesahihannya hadis ini. Wa thabitun dan telah tetap ana Abu Hurairah kana yaqul bahwasanya Abu Hurairah yukanni anhu itu maksudnya Imam Syafi'i itu memberikan isyarah bahwa hadis ini sahih gitu. Karena yaqul ana asbahukum, aku adalah yang paling serupa di antara kamu salatnya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Talisan rawat Tabarani fil Awsat an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Semua ayat alhamdulillah, surat alhamdulillahi rabbil alamin adalah 7 ayat. Jadi seperti surat Alif Lam Mim maksudnya Baqarah, atau Alif Lam Mim Tanzil, Alif Lam Mim Baqarah. Jadi kadang-kadang surat itu dikasih nama dengan permulaan ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, surat alhamdulillahirabbil alamin, semua ayat adalah 7 ayat. Ihdaunna salah satunya bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ashabul mathani. Jadi makanya hadis yang mengatakan Nabi memulai sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin itu menurut Imam Syafi'i maksudnya memulai dengan Fatihah gitu loh. Fatihah itu karena dimulai alhamdulillah maka dinamakan surat alhamdulillah. Wa ya ashabul mathani. Itu alhamdulillah dan seterusnya itu adalah sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim dan Quran yang agung. Wa ya alhamdulillahirabbil alamin umul kitab pada umul kitab, wa fatihatul kitab dan pembukaan kitab, kada fi masjid rijalu thiqat. Ya, kamu baca seterusnya. Ini untuk kamu belajar bagaimana khilafiyat yang terjadi antara para ulama itu. Jangan kamu kira sederhana saja, mengpanjang. Dan apa yang sudah diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala itu sudah pakai dalil yang sangat kuat. Jangan terus kamu membaca, ini kan sekarang kan banyak orang-orang salafi mencetak kitab-kitab persis, bangil mencetak kitab-kitab yang dalilnya tidak usah baca bismillah, dalilnya tidak kunut, hadisnya sahih. Maka seolah-olah kan sudah mereka itu kayak berpegang sama hadis. Imam Syafi'i itu bertentangan hadis semua kan gitu. Nah itu jangan kamu mudah terkecoh dengan perkataan-perkataan itu. Itu Imam Syafi'i itu pakarnya hadis, dan dalam mazhab Syafi'i itu juga banyak pakar hadis. Termasuk pakarnya yang terakhir yang paling masyhur yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka kalau kamu ingin tahu betul dalil-dalilnya orang Syafi'iyah itu, kamu baca Fathul Bari. Itu nanti apa saja yang dikhilafiyahkan antara orang Syafi'iyah dan lain-lain itu kan sudah ditarjih semua. Sudah ada dalilnya semua di situ. Maka santri semua itu harus belajar ngiropi itu. Jangan sampai santri tamat daurah, tamat takhusus nggak bisa baca kitab sendiri, harus bisa. Sehingga kamu tidak mudah terkecoh dengan ini. Zaman ini memang zaman Masya Allah ya. Banyak orang itu menulis buku tidak jelas yang membuat fitnah kepada umat. Ya, saya kira cukup. Subhanallah. Dimudahkan dulu 5 menit ya, 5 menit.